Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Mino. Alhamdulillah terus Pak ya. Wah, hari Sabtu pasti pulang ini. dulu ya. Nah, Setelah dari sini kita pulang tadi mandi lagi. Baunya kayaknya. Bau sekali sampah. Saya juga habis mandi, Pak. Langsung mandi nih. Tapi hari ini kita kedatangan yang bikin kita bau-bau loh ya. Selamat datang Mas Ari, selamat datang. Siap. Selamat datang Mas Ari dari Jigawa. Dari Jigawa, Pak. Asli dari Banyuwangi katanya. Ya. Iya, Pak. Ya. Beliau ini kemarin yang katanya Pak Halim yang menginspirasi beliau untuk mengadakan gerakan sedekah sampah di Mino, Mas Bawi. Sangat menginspirasi berarti. Sangat sekali gitu, luar biasa. Saya Hari ingin ini tahu kita Pak siapa korek-korek sih? gitu ya. Siapa Mas Siapa Ari? Mas Ari itu? Monggo Mas Ari. Mas Ari. Baik ya. Sebelumnya saya terima kasih sudah diundang dalam acara Bincang Mino ini. Bincang Mino, Pak. Bincang-bincang ngobrol aja, Pak. Obrol-obrolan diskusi ya, Iya. diskusi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya, nama saya Ari. Lahir saya dari kota tetangga, Kota Pisang. Jember, yaitu Jember, Banyuwangi di Banyuwangi. sini. Banyuwangi. Wandra ya, Wandra. Gandrung ini, Pak. Gandrung, ya. Gandrung. Kota Pisang. Banyuwangi. Keseharian saya emang lebih dominan untuk ke pendampingan lingkungan di sini. Kebetulan saya tergabung dalam wadah yaitu BSI di sini yang ada di Kabupaten Jember dalam naungannya Dinas Lingkungan Hidup sini. Saya juga Sebentar Mas Ari tak potong dulu. BSI Gerakan Bank Syariah mungkin. Bank Syariah Indonesia mungkin Mas Ari. BSI. Ya. Gimana? BSI ini sebenarnya kepanjangan dari Bank Sampah Indo Bank ya. Sampah. Bank Sampah Indo, bukan Indo. Indonesia, nih. Bukan Bank Sampah Bank Syariah Indonesia, Indonesia. bukan. Sebenarnya sama sih konsepnya, sama-sama bank, Sama cuma bank. bedanya kalau Uang yang sama. bank itu berupa uang, tapi sampah ini lebih meluas, lebih spesifik ya di sini. Tidak hanya berupa uang saja di sini, tapi sampah pun bisa kita tabung. di Nah, sini ya. Gitu ya. Jadi menabung lewat Sampah. menabung berupa sampah di Menabung sana. berupa sampah. Dari Banyuwangi. Dari Ya. Banyuwangi. Jadi berkarya di Jember, asalnya dari Banyuwangi. Betul. Itu besar di Banyuwangi atau di sini itu gimana ini, Mas? Saya kebetulan kalau besar saya di Banyuwangi ya. Besar saya di Banyuwangi. Tahun 2005 saya kuliah di Politeknik Jember di sana. Tapi alhamdulillah 3 semester saya tidak lulus. Mas. Tapi kita Jalan-jalan. Pak, ketemu alumni, ya. Ini alumni Poltek juga. Saya alumni Poltek juga. Poltek juga. Terus Awal saya sebagai marketing spare part motor ya di sana. Dimulai dari kepedulian saya terhadap lingkungan dan di masa pandemi di sana saya juga merasakan terdampak ya dari COVID ini ya di sini tuh. Tapi saya emang mulai awal saya sudah punya kepedulian terkait lingkungan ini yang mana sampah ini sebenarnya menjadi PR ya. Bukan PR hanya PR pemerintah saja, juga PR kita sendiri sebenarnya itu Secara pribadi. secara pribadi ya. Yang mana selama ini kita setiap hari itu pasti menghasilkan sampah ya. Ada yang mengestimasikan sampah kita itu 0,5 kilo dari berat badan kita di sana itu. Tapi saya masih belum pernah menghitung di sana. Iya. Karena selama ini saya lebih fokus di sini ya. Sampah ini selama ini berserakan tanpa ada pengelolaan dan pengolahan yang secara spesifik ya di sini. Itu. Nah, kalau kita terlalu menekan untuk pemerintah, sebenarnya kita juga harus sadar diri ya. Penghasil sampah itu sebenarnya diri kita Iya, juga. kita harus Iya kan? individu Sebenarnya gitu ya. diri kita sendiri ya itu. Nah, di sini kita tidak bisa terlalu menekan pemerintah. Pemerintah harus gini tidak bisa. Kita sendiri, kita mulai dari awal diri kita pribadi sendiri. Terus kita ke lingkup yang lebih luas yaitu ke rumah tangga kita, anak kita, istri-istri kita di sana. Lingkungan itu. Baru kita mengarah ke lingkungan ya di sini ya itu. Memang Mas ya apa? Kayak gini. Selagi
kita manusia ini hidup pasti kita buat sampah setiap hari. Betul, Nah, iya. dan itu permasalahan itu nggak bisa diselesaikan pemerintah, sama seperti yang Samen bilang urusan pemerintah harus yang gini. Ya, Nggak bisa. sampah, ada Sampah-sampah orang kita yang buat, masa pemerintah yang kita aja nggak sadar. Harus itu. sadar bersama Iya. intinya gitu, sadar bersama. Nah, makanya kita kan perlu itu tadi Pak, kenapa kita harus peduli dengan sampah? Itu tadi arahnya. Iya. Kalau diterus-terusin kan sama awal kemarin kita bilang ya. Iya. Sehari 1,5 kilo, 2 hari 1 Indonesia ada di gunung lah. Gunung sampah ini Pak. Katanya Pak Gus kemarin kalau di Pakusari 3 bulan itu penuh katanya Mas. Betul. Iya. Betul ya, di Iya. Pakusari betul penuh ya. Betul di sana. Kalau saya amati itu di sana di TPA Pakusari itu emang sampah sangat menimbun ya di sana sangat menumpuk ya di sana itu. Sebenarnya jangan terlalu menyalahkan pemerintah. Pemerintah bagaimana cara pemerintah bukan sebenarnya di sana ya. Kita sebagai diri sendiri kita juga Harus punya mengoreksi tanggung diri. jawab ya, punya kepedulian di sana. Bagaimana agar sampah yang ada di TPA Pakusari itu tidak menumpuk di sana. Makanya mungkin lewat kegiatan-kegiatan seperti yang diselenggarakan oleh Minu ya. Minu ini ya, yang ada di Waduh, Watu Kebo, Kecamatan Ambulu ya. Nggih. Ini bagi saya sangat luar biasa. Yang mana ulangi. ya, kita kasih applause dulu buat Minu ini. Buat semangat maksudnya. Ya, Jadi nggak enak gitu Pak. Terlalu pede gitu ya. Yang mana Alhamdulillah. kegiatan dari program sekolah Minu ini sendiri ya. Saya lihat tadi pagi saya juga sudah mendokumentasikan terkait kegiatannya. Bahwasanya setiap hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Setiap hari Sabtu pagi Anak-anak. siswa kita suruh untuk memilah sampah dari rumahnya dan mendonasikan ke sekolahnya di sana ya. Iya, seperti itu. Yang saya rekam tadi Seperti itu. seperti itu tadi itu. Bagi saya kegiatan itu sangat luar biasa ya di sini, sangat luar biasa. Nah, yang mana gini, mungkin kalau kita langsung ke orang tuanya ya, Iya. mungkin agak kesusahan ya. Susahan. Ya, karena untuk merubah mindset seseorang itu butuh proses, butuh waktu ya. Nah, maka dari itu saya tadi sempat gini, gerakan dari sekolah Minu ini sangat luar biasa. Dalam arti mengedukasi siswanya di tingkat setara dengan SD ya, SD ya, mungkin dengan SD, sekolah dasar ya di sana. Mungkin mereka kalau dimulai beranjak dari usia dini ya, SD itu mereka sudah terbiasa ya, terbiasa untuk peduli terkait sampah. Mungkin nantinya besarnya mungkin mereka sudah terbiasa di sana. Dan nantinya harapan kita juga, Pak. di sekolah mereka sudah terbiasa untuk memilah sampah, mana sampah organik, Iya. mana sampah anorganik ya di sana itu. Nantinya pun kalau mereka sudah keluar dari lingkungan sekolah ya, sudah kembali lagi ke orang tuanya di sana. Mungkin malah kayaknya anaknya yang mengedukasi orang tuanya. Harapannya Iya. begitu, Iya, harapannya. kan, di sana. Jadi bisa ngalir kalau yang ngasih tahu kita, Pak jangan gini nanti kayak apa? itu Sini itu. anak isi. Kalau yang ngasih tahu anaknya itu mungkin lebih cerdas. Lebih mengena di Lebih sana. mengena, iya. Mungkin orang tuanya malu ya. Suatu contoh anaknya ya, dia membuang sampah organik dia sendirikan, terus anorganik seperti kertas, plastik Iya. dan segala macam dia sendirikan. Mungkin dengan sendirinya nanti orang tuanya juga ikut kan dalam artian anakku mau memilah sampah, masa saya sebagai orang tuanya tidak mau mengikuti Iya. itu kalau yang dilakukan oleh anaknya di Iya, sana. memang Itu. ya, yang kita harapkan memang seperti itu. Jadi Dan yang lucu itu kalau sehari-hari ini kemarin laporan. Terus gak ono sampah ya Pak, aku golek sampah pisan kan. alhamdulillah itu. Jadi alhamdulillah. Malah saya tuh punya harapan gini Mas. Gimana? Harapan saya itu bagaimana masyarakat itu ya bisa momen sampah itu bisa mereka perebutkan. Dalam artian saya ternyata punya angan-angan ya, punya cita-cita. Bagaimana uang iki
bertengkar ya. Rebutan sampah. Rebutan pakai sampah gitu loh. Kalau hari ini anaknya sama bapaknya. Nah, Terus gak ono bapaknya kan golek sampah ya. Jadi kan Ada apa tadi gini, situ? kenapa kok rebutan anaknya sama bapaknya? Soalnya gini, kita kan anaknya dari sekolah. Sekolah. Nah, terus kita kan kemarin juga sosialisasi ke kelompok tahlil, ibu Iya, muslimat, betul. fatayat. Jadi PKK. anaknya suruh bawa, orang tuanya juga diharapkan bawa. Ini kan sistemnya sedekah. Jadi nggak mau kalah. Jadi akhirnya ngalah yang satu anak atau di bawah Dibawa anaknya anaknya. atau di bawah ibu akhirnya gitu. Ya itu. Sementara rebutannya masih satu kakak. Tapi ada kelucuan lagi Mas Wari ketika kita menjalankan setiap hari Sabtu itu. Ibu-ibu itu kadang kok nggak dicukup, mobil harus lewat gitu. Iya, Baru lewat. iya, Ternyata mereka belum saya keluarkan Pak kalau itu aneh tukang rosokan pagi lagi gitu. Jadi Ada dua takut diambil orang. Mau ditasadakan nanti juga uang iya. kan saya pernah ngangkut Pak ini. Ya ngangkut kita pas dari Minu, tim Iya. Minu ngangkut red. Yang lewat belakang saya orang rosokan itu. Paling batinane iki jatahku mbok jiku. Sebenarnya gini, Gimana? secara prinsipnya bank sampah yang ada di tingkat sekolah itu atau bank sampah yang ada di masyarakat ya itu bank sampah unit itu sebenarnya kita tidak ingin gesekan dengan pelapak ya Oh iya di itu sana ya. masalah itu. Sebenarnya prinsipnya kita bukan di situ ya. Tapi yang mana sebenarnya kita malah menjembatani pelapak dengan bank sampah gitu. Bahasanya mereka bisa bermitra dengan kita di sana. Nah, maka dari itu kami dari BSI itu emang menjembatani ya di sana menjembatani antara pelapak, bank sampah, terus ke BSI sampai ke tingkat industri di sana. Itu ada sebuah cerita emang saya angkat ya. Di Banyuwangi itu ada pembangunan masjid. Ya ini Nah, perlu tahu ini pembangunan yang lain. masjid, Iya, ya. untung. Kemarin sudah ada kurang lebih pemasukan itu 2,4 M-an di sana. Itu donasi dari warga yang berupa sampah di sana. Itu. Nah, maka dari itu saya lihat kegiatan Minu ini bagi saya sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa bisa menginspirasi mungkin ya, menginspirasi dari mungkin kelompok-kelompok lain ya di sana, lembaga-lembaga lain. Apalagi mohon maaf ya kayak Minu ini kan kita sekolah swasta ya, Iya, di sini swasta, sekolah oke. swasta yang bergerak sendiri Secara ya, mandiri. secara mandiri di sini ya. Ini kan sangat luar biasa ya, bisa membantu. Operasional gitu. Di samping itu juga bisa membantu meringankan beban pemerintah ya di sini kan iya kan. Luar biasa, tepuk tangan. Ya, sangat luar biasa Minu itu. Agak besar kepala. Biar tambah semangat Pak. Semangat. Jadi dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan yang secara finansial mandiri ya di sini itu sangat luar biasa. Tujuannya kan apa? Bisa meringankan beban pemerintah di sini. Selama ini kan kita Minu ini bergerak sendiri kan ya, swadaya sendiri di sini, membangun gedungnya sendiri ya di sini ya. Terus mungkin dari perlengkapan yang ada, fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah itu secara mandiri di sana kan, iya kan. Nah, mungkin dengan gerakan sampah ini ya, donasi sampah ini untuk sekolah ini, yang mana biasanya kita menarik ke wali murid mungkin ya, menarik SPP atau bagaimana ya, mungkin dengan gerakan donasi sampah ini mungkin nanti biasanya SPP-nya suatu contoh per bulan 30.000, mungkin dengan donasi sampah sudah ada pemasukan dari sampah mungkin bisa diturunkan ya di sana jadi 20.000 ada 10.000 di sana. Semoga. Iya. Jadi Kalau semakin bertambah kan mungkin semoga iya. bidang-bidang nanti dari sampah ini banyak manfaatnya lain. Betul banyak. di sana. Dari sampah menjadi berkah Nah, di sana itu harapannya di tujuannya. situ. sampah aja. Dan mungkin nanti bisa ada kegiatan lain mungkin nanti di masyarakat luas. Suatu contoh Minu ini punya kegiatan program bisa membantu kaum duafa, anak yatim atau bedah rumah dan segala macam ya di sana. Itu sangat. Kami sangat dari BSI sangat mensupport kegiatan dari Minu ini lewat kegiatan sekolah ya di sekolah. Di sini juga tadi saya lihat ada budidaya maggot tadi ya, budidaya maggot di sana. Itu dari Pak Kepala ini. Oh ya, ini Memanfaatkan sampah iya, organik tadi ya. memanfaatkan. di Nah, sana. ini kan Pak ya, sama kan ini jenengan dari PSI Mas Ge. Iya. Nah,
kira-kira ini yang dari PSI itu kan yang jelas ada pelatihan itu ya. Betul. Kira-kira sampah yang sementara ini sudah bisa dimanfaatkan itu apa saja kira-kira yang prosesnya tadi? Dari gini, banyak orang terkadang bertanya, Mas Ari, apa bedanya bank sampah dengan pengepul rosokan di sana? Nggih. Saya jawab beda. Lah bedanya apa? Di sana bedanya apa? Bedanya apa? Sama-sama ngambil sampah di sana. Dibeli ya kan di sana. Nah, tapi kenapa saya katakan beda di sana? Karena emang ada beberapa prinsip yang berbeda dengan pengepul rosokan. Kalau pengepul rosokan, mohon maaf ya, saya bukan menyudutkan pengepul rosokan, bukan. Kalau pengepul rosokan yang mereka ambil itu kan sampah-sampah yang punya nilai ekonomis tinggi. Iya, di sana. Tuh. Sedangkan bank sampah ya, kita tidak pilih-pilih ya. Tidak pilih-pilih sampah itu laku apa tidak di sana. Tapi kita lebih mengedepankan bagaimana semua sampah harus tetap kita reduksi di sana. Di sana. Makanya dari bank sampah itu kita punya 3 prinsip, yaitu reduce, reuse, recycle. Situ. Nah, reduce itu mengurangi sampah. Ya, Recycle itu memanfaatkan sampah ya untuk berupa seperti kerajinan-kerajinan ya di sana. Suatu contoh kayak pempes. Ya, itu pempes ya kan. Salah ini. Pempes ini. Banget ini. Selama ini kan sampean mungkin ya. Kumpulnya di sana nih payangan. Keren. Pempes itu coba sampean tanya itu pengepul rosokan ya. Enggak ada yang ngambil. Ada ke pengepul rosokan mau menerima pempes? Di sana tidak ada ya. Pasti di sana di situ. Nah, kami selaku bank sampah di sana kami punya inovasi. Nah, suatu contoh yang lebih mudah itu seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK ya atau penggiat-penggiat lingkungan ya yang ada di masyarakat luas itu. Mungkin sekolah Minu ini juga nanti juga bisa ada nilai inovasi kreatifnya di sana, mungkin bisa. Tuh. Suatu contoh kita jadikan pempes itu jadikan pot bunga di sana. Tuh, itu bisa. Di sana. Kita mungkin di Jember ini sekarang kan lagi boomingnya kan apa itu ini bunga-bunga ya. Bunga-bunga di sana. Di depan rumah itu saya lihat tadi banyak orang-orang yang di depan rumahnya sudah menerapkan eco green ya di sini. Itu saya lihat di situ. Ketimbang kita beli pot yang dari plastik ya di sana. Mungkin pempesnya itu pempes anaknya sekarang kan sudah bisa kita lihat ya, pasti semua ibu-ibu yang punya balita ya, punya baby di sana. Pasti mereka pakai pempes ya di sana itu. Jadi prinsipnya kita itu BSI itu lebih spesifik ya dibanding dengan pengepul rosokan ya. Kalau pengepul rosokan tadi itu bedanya hanya menerima daging-dagingnya saja ya di sana. Semuanya kalau kita tetap kita terima di sana seperti mohon maaf seperti plastiknya ciki-ciki ya. Di sekolah ini pasti anak-anak ini siswa ini ya dia jajan ciki-ciki ya di sana. Nah, itu kemana nantinya kan iya kan. Pak Rosok kan tidak ngambil. Soalnya kan itu akhirnya gini Pak, yang pakai kecil alhamdulillah ini kan diminum sekarang dikurangi tuh. Iya. Nggak pakai yang kecil, hanya es saja Mas yang pakai. Memang itu sementara kan kalau nggak ada yang ngambil ya dibakar. Nah, niatnya bakar itu kan memusnahkan sampah. Iya. Nah ternyata sebenarnya berubah jadi penyakit ya. Sebenarnya itu bukan solusi ya. Bukan solusi. Yang mana residunya, asapnya itu lebih ya bahaya itu lebih bahaya juga buat kesehatan ya di sana itu. Maka dari itu BSI ini kami hadir ya. Kami selaku BSI ini kami hadir. Jadi semua sampah itu tetap kita ambil di sana, tetap ada perlakuan khusus ya di sana. Seperti yang ada di Kabupaten Gresik ya, sana itu. Kalau di Jember mungkin belum ya, kita masih belum mengarah di situ. Di Kabupaten Gresik itu sampah-sampah ciki-ciki itu ya, namanya kalau kami lebih menyebut multi layer ya di sana. Sampah multi layer ya
itu dibuat campuran hot mix aspal di sana sebagai perekatnya. Di sana Ini tetap dibakar tadi Pak. iya cuma kan dicampur nanti. Tapi ada perlakuan khusus yang mana residunya tidak menguap, masuk, tidak menguap. tidak menguap ke luar di sana itu. Kalau selama ini yang dilakukan warga kan Bakar los. Los dol. Naik ke atas. tidak tahu Nggak ada filternya. kemana tidak tahu di sana. Tapi alhamdulillah Mas Ari di sini ya kita kan bersihnya sedekah sampah yang ada di Binu. Jadi kan ya mirip-mirip sama tukang rosok sih. Ya, kan karena semua tapi kan hasilnya tidak dinikmati pribadi untuk perkembangan madrasah, untuk kedepannya untuk lebih Untuk baik. pendidikan ya, Untuk Mas, pendidikan ya. jelasnya untuk Pendidikan. contohnya hari ini di plastik-plastik itu kita juga nerima semua macam plastik juga semua jenis alhamdulillah. Kita sudah kerjasama dengan pengepulnya, ternyata pengepulnya mau karena juga tak ajak mari bantu madrasah kami untuk kalau jenengan hanya mencari profit ya mungkin kamu nggak terbantu gitu. Coba tak kasih pendekatan seperti itu, beliaunya mau akhirnya dia cuman Alhamdulillah ya. Pampers saja yang belum Iya. karena kan memang beliau namanya pedagang ya pasti profit. Pampers ini Cuma alhamdulillah semua plastik hari ini terbawa. Hmm. Kertas-kertas mulai tisu mulai yang itu juga terbawa semua. Hanya Pampers. Termasuk organiknya juga ya, Iya. sampah-sampah dapur ya. Iya. Itu dibawa. Sampah dapur sementara memang dari kita kan hari ini kita kasih pengertian dulu kami belum punya Masuknya untuk Belum mengembang luas ya. belum luas, kemudian masih belum mampu untuk mengadakan pengelolaan dengan baik karena takutnya nanti ketika semua sampah ini bukan jadi penyelesaian tapi malah jadi masalah lagi di belakang gitu kan, repotnya seperti itu. Akhirnya sama Pak Halim kemarin masih ada batasan-batasan masalah Pampers sama yang organik karena organik meskipun di rumah kan bisa busuk selesai kan gitu. Organik kan penyelesaiannya lebih gampang. Lebih gampang gitu Pak. Anu Mas, ini untuk ini Pak sebenarnya yang pasti selalu ada dan belum tahu itu bagaimana penyelesaiannya seperti itu. Styrofoam. Styrofoam. Styrofoam itu. Styrofoam itu kan tidak terurai. Iya. Harga jualnya itu sama. Rendah sekali sehingga dia juga cuma Bagaimana menyikapi dari BSI itu Mas? BSI sebenarnya sudah bermerger ya dengan Ambil kopi pabrik industri ya yang ada di Pasuruan yaitu PT KCS di sana. Di sana beliau selaku produsen styrofoam di sana, pabrik produsen styrofoam di sana. Kita sudah bermerger di sana, yang mana kita bisa kirim ke sana itu bisa sana. Nah, mungkin nantinya bisa dikumpulkan, nanti disetorkan ke BSI di sana itu. Nanti biar BSI yang mengirim ke PT KCS nantinya itu. Jadi intinya terkait sampah ini kita sudah tidak usah bingung lagi. Ini arahnya kemana enggak. Jadi BSI ini tujuannya menjembatani para pelaku peduli lingkungan ke para penggiat lingkungan khususnya ya. Khususnya bank sampah ya yang sudah insya Allah yang di Jember ini sudah menjamur kok. Bank sampah unit itu sudah menjamur di sini. Di Kabupaten Jember sudah menjamur itu. Kemarin saya beberapa bank sampah unit itu meminta saya untuk diskusi ya di sana. Saya jawab gantian dulu ya Bu. Saya gitu. Jadwalnya padat. Ya, kalau jadwal padat itu menandakan bahwasanya yang peduli lingkungan tambah Betul, banyak. iya, Itu betul, Pak. Mas. Di sana. Kedepannya kita prospeknya bagus lah untuk lingkungan kita. Iya. Kami dari BSI sendiri sebenarnya sangat kewalahan ya, sangat kewalahan di sana. DLH sendiri Dinas Lingkungan Hidup sendiri Kabupaten Jember ini juga sangat mengapresiasi ya kegiatan kami itu di sana. Sebenarnya bukan kami di Jember itu bukan hanya BSI saja ya, banyak teman-teman penggiat lingkungan yang kita gandeng di sana ya, di sana tanpa kita melihat warna, melihat bendera di sana, tetap kita gandeng di sana. Ayo kita sama-sama, intinya kan bagaimana sampah yang ada di kabupaten kita itu bisa teratasi ya. Iya, intinya Dan bagaimana kita solusi bisa mengedukasi warga ya untuk terkait peduli sampah di sana. Apalagi kalau mereka bisa bermanfaat, mereka suatu contoh yang ada di gerakan Minu ini sampah didonasikan. Iya. Ya, donasi. Mungkin beliau-beliau ya masyarakat umum ya atau wali murid khususnya ya
beliau-beliau tidak bisa donasi atau sedekah berupa materi yang berupa uang, suatu contoh lah ya, uang ya. Tapi mereka lebih mudah ya dengan sampah ya. Mereka bisa sedekah kan ya kan. Dari sampah mereka juga dapat insya Allah bisa beramal ya, bisa dapat pahala di sana. Hanya dari sampah loh, kan mudah ya. Intinya seperti ini mungkin ya. Bukan Pak mungkin apa? Kalau kita bukan kita ya, mungkin saya mau sedekah, uang itu kalau berbentuk 5.000 itu cari yang lebih kecil. Ya. Kalau ada 2.000 ambil orang waya saya. Urung wayahe. Tapi kalau sampah kan jelas ini sampah ya. Nah, itu kayak eman-emannya tuh lebih berkurang. Jadi itu arahnya awalnya arahnya ke sana. Akhirnya kan itu dibuang. Iya. Sari di masyarakat kita mungkin hari ini mungkin nanti pesan-kesan jenengan supaya apa? Tadi kan sudah bilang tidak mempedulikan bendera biru, hijau, merah, kuning, hijau dan sebagainya. Karena sampah kan masalah bersama memang. Masalah bersama. Tidak perlu melihat bendera kan sebenarnya seperti itu. Kalau kita bergerak bersama itu sebuah hal luar biasa. Gitu. Mungkin yang terakhir Mas Ari, pesan-pesan jenengan pada masyarakat yang ada di Watu Kebu ini atau mungkin nanti yang menonton podcast kita hari ini bisa merasa sadar kemudian meskipun ataupun nggak di sini bisa di daerahnya lah memulai supaya kepedulian kita lingkungan semakin merambah melebar seperti monggo Mas Ari. Oke. Ini khusus yang ada di kegiatan Minu ini ya. Yang donasi sampah ya. Donasi sampah ya. Bahwasanya hanya dengan sampah kita bisa insya Allah bisa mendapatkan pahala hanya dari sampah. Sana. Dan dari sampah, insya Allah sampah yang selama ini hanya kita buang sia-sia bisa bermanfaat. Ya. Yang terakhir di sana memilah sampah menjadi berkah. Memilah sampah berkah. Prinsipnya kita kan masyarakat mengumpulkan, dikumpulkan, kita jemput gitu Pak. Kita jemput hari Sabtu. Ini mungkin ini perlu pertanyaan ini Pak tadi dulu ya. Kok dipasang ini apa ini apa ini? Salah satu produk turunan dari sampah juga. Yaitu maggot. Maggot ya. Tapi ini yang sudah dikeringkan. Kami keringkan ya. Ini apa inilah itu? Ini dibuat untuk makanan ternak kita atau mungkin kalau bapak-bapak yang ada di sini punya ikan koi atau ayam ini bisa sini. Tapi ini lebih cenderung untuk ikan biasanya, ikan koi yang dikeringkan itu. Di sini kan di Jember ini kan kebanyakan banyak komunitas ikan koi ya di sini. Sempat pas waktu di itu Pak Indi juga kan berbicara. Betul. Kebutuhan maggot itu berapa per hari? 2 kuintal atau berapa itu ya? Ya, kemarin itu. Kami kemarin dapat dapat market dari Kabupaten Malang di sana. Mereka butuh 3 ton. Oh iya 3 ton Pak waktu itu. 3 ton. Nah, terus sementara yang di Jember masih bisa belum bisa. Berapa per kebutuhan pasarnya? Per setengah bulan itu ya. Betul. Di sana. Dari sampah jadi berkah kalau bisa benar-benar. Tapi memang ini mudah kok Mas, ini pengolahannya mudah. Ini maggot ini sangat mudah pengolahannya. Ini khusus untuk sampah organik ya. Sampah organik. Jadi untuk yang sampah-sampah Sego. organik ya. Iya, nah. Buah. Semua sampah organik. Apa bosok? Buah bosok. Semua wis. Kape bosok. Iya. Malah ini ya seperti pelapak-pelapak yang ada di pinggir-pinggir jalan ya. Di pinggir jalan buah-buah yang mungkin yang busuk-busuk ya itu. Mereka sangat-sangat terbantu dengan tim pengolahan ini ya, adanya maggot ini ya di sini. Karena ketika buah busuk ada yang ngambil. Yang mana ketimbang mereka buang secara sia-sia ya, secara sia-sia. Kalau kita manfaatkan buat maggot di sini itu. Ada masyarakat kami itu ya tiap hari dia bisa setor maggot minimal 20 kilo. Wow. Kita kalikan nilai ekonomisnya ya. Per kilo? Per kilonya 5.000. 100.000 per hari di sana. Kita kalikan 1 bulan kan sudah 3 juta. Itu 20 kilo per hari. Dari sampah organik. Ini makannya enggak beli Mas. Makanya kemarin sempat kita pas Pak Agus kesini itu, ini bukan sampah ini. Ini uang. Iya, ini uang ini. Kalau bicara sampah ternyata hakikatnya bukan hakikat saja. Hakikat.
Bicara uang kita nggih. Ya mungkin selama ini kan emang masyarakat kita ya khususnya di sana menoleh sampah itu kan kayaknya enggak ada nilainya ya di sana. Pasti. Tetapi kalau kita lebih bijak di sana, sebenarnya itu emas yang kita buang sia-sia ya di sana itu. Di sini pun di Kabupaten Jember ini sudah banyak ya perbankan yang sudah mensupport kegiatan-kegiatan lingkungan ini sudah banyak. Seperti ada Pegadaian, ada BRI, BNI, BCA di sana. Itu sudah banyak perbankan yang sudah mensupport mensupport kegiatan ini di sini. Terima kasih Mas Arya datangannya hari ini, inspirasi, semoga menambah semangat kita ya. Kasih semangat ya. Buat tangan. Ini juga di sini kita ditemani sama kru kita, tim kita meskipun sekarang belum muncul Pak. Ya, masih belum takut muncul kayaknya. Setelah ini kita munculkan. Tanpa dari ilmu dari Mas Ari dari PSI ini sangat menyemangati kita Pak ya. Semangat menyemangati. Oke, jangan lupa buat teman-teman semuanya yang menonton channel kita, jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya. Itu saja hari ini. Tetap di Bincang Minum. Jangan lupa bermimpi karena mimpi adalah kunci. Mengolah sampah menjadi berkah. Oh iya, berkah.